Sobat sehat, adakah di antara kita yang belum pernah melihat, mengenal, bahkan merasakan kenikmatan atau kelezatan buah labu kuning? Paling tidak kita sudah pernah mendengar namanya ya melalui perayaan Halloween dan Thanksgiving di Amerika. Belakangan ini di Indonesia paling tidak, popularitas buah labu kuning ini meningkat. Kemungkinan besar salah satu penyebabnya adalah masyarakat mulai menyadari manfaatnya atau khasiatnya bagi kesehatan. Apa dan bagaimana manfaat itu? Labu kuning bernama ilmiah Cucurbita spesies, Cucurbita pepo misalnya, satu keluarga dengan melon. Pumpkin, bahasa Inggris dari buah labu kuning itu artinya melon yang besar. Tumbuh dengan sangat subur di banyak bagian dunia, terutama juga di Asia. Oleh karena itu juga dipakai dalam sistem pengobatan rakyat atau tradisional di negara-negara Asia. Antara lain beberapa di antaranya yang juga sudah dibuktikan secara ilmiah. Seperti misalnya anti diabetes yang menarik perhatian peneliti, mempercepat penyembuhan luka, kemudian juga untuk mengendalikan atau mencegah tumor jenis tertentu. Itu semua tentu disebabkan karena kandungan zat berkhasiatnya. Banyak sekali, baik pada daging buahnya maupun pada bijinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa kandungan utamanya adalah senyawa golongan karotin, beta-karotin, polifenol, flavonoid, dan juga serat. Kandungan vitamin dan mineral biasanya selalu ada pada berbagai jenis herbal, juga pada labu kuning. Misalnya, memang kaya mineral, kalsium, kalium, magnesium, zat besi, zat tembaga, zinc. Kemudian untuk vitamin A, vitamin C cukup tinggi, dan berbagai jenis vitamin B. Bagaimana dengan khasiat? Saya akan membagi dalam dua ya, khasiat daging buah dan khasiat biji. Yang menarik untuk daging buah adalah aktivitas antidiabetik. Sudah banyak sekali percobaan penelitian dengan menggunakan larutan air terutama dari daging buah ini. Percobaan antidiabetik ini dilakukan memang masih pada hewan coba. Hewan coba yang dibuat mengalami kadar gula yang tinggi. Hasil pada umumnya menunjukkan terjadinya penurunan kemampuan eksak dalam menurunkan kadar gula pada diabetes yang sedang, mild. Jadi tidak untuk diabetes yang berat. Bagaimana kemungkinan mekanisme kerja sebagai penurun kadar gula darah? Kemungkinan kerjanya adalah peningkatan pengeluaran atau sekresi insulin. Insulin ini adalah hormon yang berperan pada metabolisme atau pemecahan gula sehingga bisa masuk ke dalam sel dan berarti kadar gula darah turun. Peningkatan insulin ini terjadi karena perbaikan sel-sel beta pada kelenjar pankreas. Mekanisme kerja tadi itu ditimbulkan, ada dugaan ya, ditimbulkan oleh zat aktif, zat kandungan di dalamnya antara lain inositol yang bekerja sebagai mediator untuk insulin tadi. Terkait aktivitas antidiabetes tadi, itu ada saran yang menarik dari seorang pengobat lokal ya dari sebuah negara yang mengatakan atau menganjurkan menggunakan sari atau ekstrak air dari daging buah labu kuning yang diberikan kepada penderita diabetes tipe 2 yang belum tergantung insulin. Ini bisa dicoba. Khasiat lain yang menarik perhatian saya adalah aktivitas antioksidan untuk memperbaiki sel. Jadi baik sekali untuk mengatasi atau mengendalikan berbagai penyakit-penyakit metabolik atau penyakit degeneratif termasuk hipertensi, tekanan darah tinggi, ya. Sudah dicoba ujinya pada hewan coba yang mengalami prediabetik, kondisi prediabetik dan diabetik. Hasilnya memang memuaskan. Terjadi penurunan kadar gula seperti percobaan awal. Aktivitas anti radang dari ekstrak atau sari daging buah juga layak untuk dipertimbangkan. Mengapa? Karena ini bisa membantu untuk mengendalikan rasa nyeri pada penderita nyeri persendian misalnya atau artritis. Tadi adalah mengenai khasiat daging buah labu kuning. Sekarang saya akan bicarakan mengenai bijinya. Dan ternyata memang kalau kita melakukan pemeriksaan atau pencarian, browsing dari aktivitas atau khasiat dari labu kuning ini, yang terbanyak adalah penelitian bijinya. Peneliti itu banyak tertarik kepada aktivitas biji.
Kenapa sebetulnya? Coba kita mengkonsumsi biji yang dipanggang, pasti rasanya gurih. Dari mana rasa gurih itu? Dari minyak kandungannya. Kalau kita memeras minyak itu dari biji, maka minyak ini dapat digunakan untuk campuran salad misalnya. Minyak ini susunannya adalah asam lemak jenuh, esensial ya, oleat palmitat stearat, tapi asam lemak tidak jenuhnya sangat tinggi, 80-65%. Di samping itu yang menarik adalah kandungan senyawa golongan sterol dan squalene. Squalene ini sangat besar peranannya untuk membantu atau sebagai bahan untuk pembentukan hormon steroid. Kita tahu semua hormon steroid ini besar sekali peranannya pada pengaturan fungsi alat-alat tubuh. Di samping untuk bahan baku pembuatan kolesterol. Kolesterol diperlukan untuk membuat atau bahan untuk dinding sel dan untuk bahan pembuatan vitamin D. Tadi saya katakan peneliti tertarik pada biji ya karena tinggi kandungan protein. Di samping kandungan mineral ya, kalsium, kalium, magnesium, ada kandungan zat besi ya. Ternyata ada sebuah penelitian yang menunjukkan atau yang mengindikasikan peran dari zat besi. Zat besi ini membantu proses enzimatik yang memecah asam amino, yaitu asam amino tirosin dan triptofan, termasuk asam amino esensial, untuk membentuk hormon-hormon serotonin dan dopamin. Apa itu? Hormon serotonin dan dopamin adalah hormon yang terdapat pada otak kita, pada sistem saraf pusat kita untuk menimbulkan rasa enak, rasa senang. Feel good hormone, sehingga mood kita menjadi enak. Inilah alasan utama timbulnya rasa stres yang hilang dan kecemasan yang hilang. Selain zat besi ada mineral magnesium, itu juga berperan pada upaya untuk mengendalikan stres. Ada juga natrium, kita tahu natrium besar sekali peranannya untuk mengendalikan tekanan darah pada seseorang yang sedang dalam kondisi stres. Khasiat lain dari biji yang juga sudah mulai banyak menarik perhatian peneliti, antara lain yang terbaru penelitian yang dilakukan oleh para peneliti yang bergabung ya dari beberapa negara termasuk Amerika, Tiongkok, Pakistan, dan Saudi Arabia. Ini adalah uji untuk memastikan apakah memang benar minyak yang terdapat pada biji itu bekerja sebagai anti tumor. Terutama dalam hal ini adalah penelitian terhadap anti tumor prostat, kanker prostat lah. Ya, memang masih awal ya, penelitian awal, tapi hasilnya baik dan memberikan harapan. Hasil penelitian ini mendukung penggunaan secara empiris ya, tadi sudah saya katakan untuk anti tumor. Jadi prospeknya baik, mengapa tidak kita coba? Bagaimana cara mengolahnya atau cara mengonsumsinya? Bolehkah kita mengonsumsi daging labu kuning ini setiap hari? Boleh, kalau terkait dengan kandungan seratnya terutama. Ya tentu saja tidak berlebih jumlahnya, tapi yang paling penting adalah cara mengolahnya. Tadi saya sudah menyebutkan banyaknya kandungan vitamin, mineral, dan zat bioaktif. Semua bahan-bahan itu sangat peka pada panas. Jadi untuk proses pemasakan, kendalikanlah api yang digunakan tidak berlebih, agar tidak berlebih sehingga tidak terjadi banyak kehilangan zat-zat kandungan yang memang membuat labu kuning bermanfaat. Apa yang bisa dilakukan antara lain, bisa dalam bentuk sayur, direbus itu untuk ke labu kuning yang belum terlalu masak ya. Jadi tingkat kematangan menentukan ya digunakan untuk tujuan apa. Kalau yang sudah sangat matang bisa untuk camilan, bisa juga dipanggang. Sobat sehat, seperti saya katakan di awal tadi, tren pemakaian labu kuning meningkat. Tadi juga sudah saya sebutkan, pasti karena zat kandungan dan dibuktikan melalui juga khasiatnya. Harga memang relatif tidak murah, tetapi bisa disimpan dalam waktu cukup lama. Sehingga kita dapat mengkonsumsinya secara teratur. Ini adalah kunci untuk mendapatkan manfaat. Oleh karena itu saya sangat menganjurkan pemakaiannya secara teratur karena pasti menyehatkan, membuat kita sehat dan tidak kekurangan gizi. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Stay healthy, salam sehat.